Baik, perkenalkan nama saya Maria Yunita Done dari kelas A regular Soda semester 7. Ini merupakan tugas ke-12 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi dalam video kali ini akan membahas hasil review buku dengan judul buku Komunitas yang Beragam, Masalah dengan Modal Sosial. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, modal sosial keadilan dari keragaman. Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam buku larisnya Bowling Allen, The Collapse and Revival of American Community. Ini adalah panggilan yang jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbarui di dunia industri barat, terutama di Amerika Serikat. Sosial tesis modal telah terbukti menjadi luar biasa kuat, melahirkan industri penelitian yang benar-benar menganalisis setiap aspek modal sosial di Amerika dan sekitarnya. Dampaknya dirasakan dari pejabat tertinggi politik melalui kalangan akademisi dan organisasi masyarakat setempat untuk warga Amerika rata-rata. Modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar, waktu yang singkat karena beberapa alasan. Pertama, ini merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat, jauh dari negara atau warga ke ruang sipil di antaranya. Dalam hal ini, tesis modal sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran berpengaruh dalam liberal kontemporer, teori demokrasi, yaitu komunitarianisme, dan teori jalan ketiga. Di kedua kasus, ruang sipil atau komunitas adalah titik awal analisis, bukannya warga negara liberalisme, membawa hak atau status sosialisme atau demokrasi sosial yang membawa kesetaraan. Pergeseran teoritis ini relatif mudah, tetapi potensi signifikasinya sangat besar. Intinya, sebuah paradigma teoritis baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan kiri atau kanan melalui penekanan pada ruang di antara individu dan negara, menantang dua ideologi besar di era modern, liberalisme dan sosialisme. Tapi modal sosial di tengah Robert Putnam juga kuat karena melampaui teori normatif ruang sipil untuk menghadirkan hard tapi kuantitatif untuk analisis komunitas melalui evaluasi sejumlah besar data yang dikumpulkan dari perilaku individu dan opini. Modal sosial tidak seperti versi filosofis dari komunitas dengan demikian dapat diukur. Menurut Putnam, dia sedang berusaha memastikan bahwa analisisnya tentang komunitas tidak hanya didasarkan pada normatif atau visi deskriptif dari masa lalu atau masa depan, tetapi berdasarkan teori masyarakat sipil, berakar pada ilmu empiris dengan mengukur partisipasi dalam asosiasi sipil dan kegiatan sosial, mengubah sikap, kepercayaan, dan timbal balik dalam masyarakat umum melalui survei longitudinal dan penurunan tingkat pemilih, jumlah pemilih, dan keterlibatan dalam partai dan organisasi politik. Putnam menyediakan data untuk menopang teorinya secara empiris. Demikian, tesisnya berpotensi mewakili pembangunan yang sama pentingnya di wilayah yang lebih luas dari ilmu sosial.
yaitu jembatan antara disiplin ilmu ekonomi yang berorientasi ilmiah dengan penekanan pada hasil yang dapat diukur dan analisis agregat individu, dan lebih kultural atau normatif, studi terfokus tentang politik, masyarakat, dan komunitas. Telah diperdebatkan oleh beberapa orang bahwa saluran ini akan bekerja dua arah dengan menghadirkan tepi kuantitatif untuk studi masyarakat sekaligus membuka penelitian ekonomi hingga variabel sosial yang sebelumnya dianggap asing. Penting karena pergeseran teoritis ini ada dalam teori ekonomi dan politik, dan keduanya akan dibahas lebih rinci sebentar lagi dari mereka yang memberikan penjelasan lengkap untuk daya tarik yang kuat dari Bowling sendirian. Pada akhirnya perlu melampaui ranah akademis literatur tentang keadaan masyarakat Amerika Serikat saat ini dan demokrasi liberal lainnya secara luas untuk memahami inti dari fenomena ini. Yang populer, kekuatan Bowling Allen tidak terletak pada inovasi teoritisnya di dunia akademis, meskipun perubahan ini penting, tetapi lebih pada daya tarik sentral yang emosional, terutama di Amerika Serikat, dari narasi fundamental Kristen yang menjadi inti tesis Putnam. Seperti yang dikatakan Partha tentang karya Putnam, studi empiris memberi pendapat Putnam kekuatan empiris membuatnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar traktat tentang persahabatan sipil. Budaya minoritas sama sekali tidak memuaskan. Itu mengacu pada kelompok-kelompok itu yang menderita berdasarkan penanda budaya tertentu. Progresif tiba-tiba menjadi jauh lebih indah daripada yang dibayangkan. Dunia sosial adalah akumulasi sejarah, dan jika tidak direduksi menjadi serangkaian keseimbangan mekanis sesaat yang terputus-putus antara agen yang diperlukan sebagai partikel yang dapat dipertukarkan, seseorang harus memperkenalkan kembali ke dalamnya gagasan tersebut, modal, dan dengan itu akumulasi dan semua efeknya. Jadi, inti dari analisis Bourdieu adalah peran sentral sejarah itu dan permainan kekuasaan dalam konstitusi tertentu masyarakat di Amerika atau di tempat lain. Poin Bourdieu sangat penting karena modal dari sudut pandangnya tidak hanya bekerja secara instrumental sebagai modal yang mengalir bebas dan alat tukar fungsional baik di masa lalu atau sekarang, itu dibangun naik atau terakumulasi dari waktu ke waktu dengan cara tertentu. Selain itu, peluang akumulasi modal sosial tidak sama terbuka untuk semua, seperti beberapa mungkin menyarankan. Akumulasi modal sosial di masa lalu sangat membebani jenis kelompok dan kegiatan sosial yang ada saat ini, termaksud sejauh mana mereka dilihat atau diukur, serta membentuk alam peluang masa depan untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, modal sosial bukanlah kekuatan jinak yang bekerja sama di kepentingan masing-masing dan semua, tetapi berdasarkan akumulasi masa lalu, menarik batas di sekitar dan di antara orang-orang, merekonstruksi kekuatan yang sama, perbedaan antara mereka yang memiliki dan yang tidak, lebih lembaga formal. Dengan demikian, Bourdieu menyimpulkan bahwa kapitalisme sosial sebagaimana kapitalisme ekonomi. Jadi baik, saya ulangi bahwa
Dengan demikian, Bourdieu menyimpulkan bahwa kapitalisme sosial sebagaimana kapitalisme ekonomi adalah ideologi inklusi dan eksklusi, sarana di mana yang kuat dapat melindungi dan memajukan kepentingan mereka melawan yang kurang kuat. Pertukaran mengubah hal-hal yang dipertukarkan menjadi tanda-tanda pengakuan, dan melalui pengakuan timbal balik dan pengakuan keanggotaan kelompok yang diimplikasikannya kembali memproduksi grup. Dengan cara yang sama, itu menegaskan kembali batas grup. Definisi Bourdieu tentang modal sosial terkait erat dengan kekuasaan yang diperoleh anggota kelompok tertentu sebagai hasil dari pemberian jaringan, agregat sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan dari jaringan yang tahan lama, dari hubungan timbal balik yang kurang lebih dilembagakan, kenalan dan pengakuan yang menyediakan bagi setiap anggotanya dukungan dari modal yang dimiliki bersama. Modal sosial, keadilan, keragaman. Demikianlah yang membedakan Bourdieu dengan mazhab sosial Amerika. Modal adalah perspektif kritis dan preferensi untuk jaringan dan sumber daya daripada teori fungsional modal sosial yang tergantung pada transformasi keterhubungan menjadi kepercayaan, dan dengan itu pelumas yang membuat fungsi masyarakat lebih baik. Selain teori modal sosial Bourdieu, Artaud memberikan pandangan alternatif tentang masyarakat sipil yang berakar pada gagasan Gramsci tentang hegemoni. Jadi dari perspektif Gramsci, masyarakat sipil bukanlah ruang di mana individu bekerja sama dalam berbagai asosiasi dan bersama, tapi fokus kontestasi dan divisi, tempat hegemoni dari satu budaya berjuang untuk mendominasi yang lain. Seperti yang diringkas Jean Con, hegemoni kategori terpenting tidak ada artinya tanpa konsep wajar masyarakat sipil. Dimensi budaya masyarakat sipil tidak diberikan atau dialami. Jadi penjelasan dalam review buku kali ini adalah bagaimana melihat suatu masalah sosial yang berkaitan langsung dengan teori modal sosial. Jadi sekian video tentang review buku yang ke-13 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Terima kasih.